Oke. Ya, bentar. Oke, Shalom, selamat pagi. Oke, pagi ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan, melanjutkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Agus minggu kemarin, bagaimana kita menghadapi pertandingan kehidupan. Waktu Pak Agus menyampaikan firman pertandingan kehidupan, bagaimana kita peraturan-peraturan dalam pertandingan, bagaimana kita menguasai hidup, saya mendapatkan sesuatu dari firman tersebut bahwa saat kita sebelum memasuki pertandingan, kita ada kualifikasi yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kualifikasi tersebut diperlukan latihan demi latihan terus menerus sampai dengan waktu pertandingan tersebut tiba. Kita nggak bisa tanpa latihan tiba-tiba masuk dalam pertandingan, karena kalau kita nggak pernah berlatih terus bertanding, pasti kita nggak akan tahu apa-apa. Bahkan untuk peraturan-peraturan pertandingan pun kita nggak mengetahui. Tapi saat kita mengetahui kriteria apa sih yang harus kita lakukan, diperlukan dalam sebuah pertandingan. Contohnya dalam pertandingan tinju. Dalam pertandingan tinju, kriteria-kriteria untuk menjadi seorang petinju profesional, ada kriteria yang harus dipenuhi. Mungkin untuk sebagai start awalnya mereka harus punya keberanian ya, untuk menjadi seorang petinju pasti mereka harus berani. Kalau mereka nggak berani, bagaimana bisa ikut dalam pertandingan tinju? Kemudian mereka harus punya mental yang kuat. Kalau nggak punya mental yang kuat, waktu masuk pertandingan tinju, lihat lawannya badannya besar, kekar, mereka akan ciut nyalinya duluan, itu akan membuat mereka kalah sebelum bertanding. Kemudian harus mempunyai fisik yang kuat. Bila kriteria tersebut sudah ada dalam hidup kita, maka seorang petinju akan terus melatih dirinya dengan penuh semangat. Mereka terus melatih kehidupannya, dirinya untuk terus supaya menjadi seorang petinju yang profesional. Pasti sebelum menjadi profesional, mereka akan menjadi seorang petinju yang amatir. Tapi untuk menjadi seorang petinju yang amatir pun mereka tetap harus terus berlatih, supaya mereka tidak sembarangan aja memukul atau sembarangan saja meninju. Mereka harus mengetahui bagaimana mereka melatih dirinya supaya bisa ikut dalam kompetisi yang baik. Bagaimana mereka melatih kecepatan tangan mereka dalam meninju. Bagaimana mereka melatih teknik-teknik mereka dalam meninju. Apakah di tangan kiri atau tangan kanan, mereka terus melatih kekuatan tangannya, melatih kekuatan fisiknya, sehingga mereka memperoleh suatu kualitas yang memenuhi standar. Latihan yang dilakukan bukan hanya sekali, tapi latihan yang dilakukan, yang diperlukan itu adalah terus-menerus, continue. Mereka, seorang pelatih membutuhkan latihan yang tanpa berhenti, bukan hanya sekali seminggu, sekali sebulan, bahkan sekali setahun, tapi mereka perlu terus-menerus. Nah, saya mendapati bahwa dalam pertandingan kehidupan pun kita sebagai orang percaya itu wajib masuk dalam perlombaan. Di dalam Ibrani 12 ayat pertama, kita buka dalam Alkitab kita, dalam Ibrani 12 ayat pertama, dalam Ibrani 12 ayat pertama, di situ dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada di situ dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi mau tidak mau,
kita harus ikut dalam perlombaan tersebut. Jadi kita nggak bisa menolak, oh saya nggak usah ikut lah, saya nggak mau ikut, saya duduk-duduk aja jadi penonton aja. Nggak bisa. Firman Tuhan berkata bahwa kita diwajibkan, ada kata wajib. Kalau wajib itu berarti sesuatu yang harus dilakukan, wajib hukumnya, berarti harus dilakukan. Nah, kita berarti wajib masuk dalam perlombaan. Nah, supaya kita siap masuk dalam perlombaan atau pertandingan tersebut, kita harus melatih diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, tidak mudah teralihkan fokus kita dengan apa yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Kita nggak kita nggak mudah teralihkan fokus kita dengan kiri kanan kita yang membuat kita keluar dari tengah-tengah perlombaan. Nah, kita ada hal yang harus kita latih. Saya mendapati ada dua yang harus kita latih, dan kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan berkaitan. Yang pertama yaitu latihan badani. Latihan badani itu bagaimana kita melatih dan membentuk hidup kita supaya kita memperoleh hidup yang akurat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membentuk suatu kebiasaan hidup kita yang akurat dan benar, sehingga dalam kehidupan kita, fisik kita kuat dalam melayani Tuhan, dalam masuk dalam perlombaan iman kita kepada Tuhan. Melatih latihan badani, yang pertama yaitu melatih fisik kita dengan olahraga. Nah, kita wajib olahraga ya. Saya menggarisbawahi wajib olahraga. Olahraga pun bukan sesuatu yang harus kita lakukan mesti sampai nge-gym ataupun kita mesti ke lapangan olahraga. Olahraga itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana, sangat simpel. Karena kita juga bukan untuk menjadi seorang atlet ya. Paling tidak fisik kita ini menjadi fisik yang kuat. Dengan olahraga itu kita tidak menjadi gampang lemah. Bisa aja kita olahraganya mungkin cuma 15 menit di dalam rumah, 15 sampai 20 menit di dalam rumah. Kita olahraga, lari di tempat bisa, ataupun kita jogging. Sekarang kan media sudah canggih. Kita bisa buka YouTube, kemudian mencari berbagai macam jenis-jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Di situ saya menggarisbawahi bahwa menggembleng tubuh, melatih tubuh, berarti kita harus melatih kehidupan kita, melatih tubuh kita dengan begitu rupa supaya kita membentuk suatu kebiasaan yang baik. Kita mempunyai fisik yang kuat saat melayani. Jadi suatu saat misalnya kita pelayanan ke daerah ataupun penginjilan misi ke suatu tempat yang mungkin saya punya teman pelayanannya itu di pulau di kota Palu, tapi masuk lagi ke dalam yang dia kalau untuk mendapatkan sinyal dia harus manjat pohon. Jadi untuk mendapatkan sinyal kalau kami mau teleponan itu dia harus manjat pohon dulu. Jadi kalau masuk ke tempat pelayanannya itu mesti naik perahu kecil, kemudian jalan kaki 5 jam untuk bisa sampai ke tempatnya untuk pelayanan. Jadi pasti dibutuhkan fisik yang kuat. Kalau fisik yang lemah pasti nggak bisa masuk ke sana ya untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, kita pun harus melatih fisik kita. Kita nggak tahu, kita nggak harus juga katakan, oh nanti saya mau pelayanan ke tempat pelayanan-pelayanan seperti itu masuk ke desa. Tapi paling nggak kita mempunyai fisik yang kuat, kita mempunyai stamina yang fit. Bagaimana ya dengan olahraga yang teratur, olahraga yang sempatkanlah untuk berolahraga. Karena saya melihat bahwa
anak-anak muda sekarang ini saya nggak ngerti ya, cuma saya melihat bahwa kebanyakan anak-anak sekarang mungkin karena gadget, jadi yang olahraga itu hanya jempol kiri dan jempol kanan. Tapi badannya nggak olahraga, jadi yang sehat itu cuma jempol kiri dan jempol kanan saja. Jadi kalau mungkin olahraga teratur, pasti yang lincah itu yang sehat itu jempolnya, karena sangat lincah, bergerak dengan cepat dibandingkan saya kalau untuk buka handphone, ngetik sesuatu itu agak sedikit lambat. Tapi kalau anak-anak muda sekarang mengetik sesuatu itu dengan cepat, karena olahraganya jempol hampir setiap hari gitu ya. Nah, tapi kita harus melatih fisik kita dengan baik, bukan hanya jempolnya, tapi juga seluruh tubuh kita latih supaya kita olahraga kaki, mempunyai kaki yang kuat, tubuh yang sehat. Kemudian saya mendapati bahwa bukan hanya sekedar olahraga, tapi kita juga harus melatih pola makan, mengatur pola makan. Bagaimana kita mempunyai pola makan. Pola makan itu masuk dalam hidup yang teratur, hidup yang akurat. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 13, terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Korintus 6 ayat 13, di situ dikatakan, dalam hal makan, Allah telah memberi kepada kita selera makan dan perut untuk mencerna makanan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus makan lebih banyak daripada yang diperlukan. Di sini digarisbawahi, tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus makan lebih banyak daripada yang diperlukan. Di sini mengatur pola makan itu yang pertama itu makan teratur. Kalau Pak Gembala sering berkata bahwa makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita makan itu secukupnya, seperlunya. Jadi jangan tunggu lapar banget, tunggu sampai keringat dingin, kemudian berkunang-kunang, dapat penglihatan, baru menyadari lapar gitu ya, baru mau makan. Tapi kalau sudah memang waktunya makan, ya makanlah. Dan makanlah sesuatu yang tidak berlebihan. Tapi makanlah yang secukupnya, yang memang kita butuhkan. Karena misalnya seperti saya ini kerjaan saya kebanyakan duduk. Jadi kalau saya makan banyak, pasti setelah makan saya akan duduk dan pergerakan akan sangat berkurang. Maka kemungkinan besar makanan itu akan menumpuk di wilayah tengah. Jadi saya harus mengetahui porsi-porsi makanan yang memang secukupnya saja, karena kalau makan banyak setelah makan nanti akan kita menjadi tidak maksimal dalam bekerja, bisa jadi mengantuk, kemudian banyak hal yang terjadi setelah makan, apalagi dengan dalam jumlah porsi yang besar yang tidak seperlunya, kecuali mungkin seperti kayak Pak Hendri kali ya. Pak Hendri kan kalau dalam bekerja membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik yang kuat. Jadi dalam makan pun pasti porsinya harus sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan tenaga, sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuhnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, di situ dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Terkadang dalam hal makan pun kita harus tahu makanan-makanan yang memang benar-benar mengandung nilai gizi buat kehidupan kita. Saya nggak berkata bahwa makanan ini haram, yang ini haram, enggak. Tetapi lihatlah porsi yang kita makan, apakah makanan itu memang berguna, bermanfaat buat tubuh kita atau tidak. Jadi kita pun harus menjaga kehidupan tubuh kita, mengatur pola makan. Seorang Aderai
seorang binaraga untuk mendapatkan body yang bagus, yang sesuai kriteria dalam seorang binaraga. Dia mengatur pola makannya. Kalau saya nggak salah, saya pernah membaca bahwa untuk mendapatkan postur tubuh yang sesuai, mereka harus makan ayam. Ayam pun bukan semuanya, tapi hanya mungkin bagian dadanya saja. Kemudian mereka harus makan telur ini dan ini berapa butir sehari, dan mereka mengatur semua itu. Mereka nggak boleh makan goreng-gorengan, nggak boleh makan sambal, nggak boleh makan. Mungkin ada hal-hal yang tidak boleh untuk pantangan-pantangan mereka, untuk mereka memenuhi postur tubuh yang diinginkan. Pola makan ini saya pernah mengalami kejadian. Memang saya dulu seorang yang pecinta sambal, mungkin karena sebelumnya saya sangat suka sambal ya. Saya kalau makan sambal itu dalam porsi yang banyak. Waktu masih tinggal sama mama, saya ini penggemar sambal. Terus memang porsi makan saya nggak banyak, tapi bisa makan sambal dengan banyak. Tapi setelah saya melahirkan Josie, saya sakit ya. Saya sakit selama setahun. Dan sakit itu saya rasakan setiap hari. Itu membuat saya nggak bisa tidur, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri dengan baik, karena jadi dari pagi sampai malam tuh keringat dingin, kemudian demam setiap hari gitu ya. Setelah saya cari tahu, saya browsing, ternyata saya nggak boleh makan sambal. Dari situ saya bertarak, saya mengambil keputusan saya nggak akan menyentuh sambal. Dan memang ada efek positifnya ya. Saya nggak makan sambal, otomatis berat badan saya turun. Karena selera makan pun turun. Orang bagi penggemar sambal, sambal itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau tanpa sambal tak nikmat rasanya makan itu. Buat pecinta sambal ya. Jadi kalau tanpa sambal, makan itu serasa hidup itu seperti hambar. Jadi saya mengurangi itu. Jadi waktu awal-awal memang nggak selera makan, tapi saya belajar untuk saya lebih menyukai ini daripada saya menderita kesakitan gitu ya. Dan memang selama 3 bulan saya berhenti makan sambal, saya nggak pernah sakit lagi. Dan akhirnya saya sampai dengan hari ini, saya bukan tidak makan sambal, tapi porsinya mungkin kalau orang yang dulu mungkin bisa 2-3 sendok, sekarang 1 sendok teh cuma ujungnya. Jadi saya makan tuh cuma dicocol doang, yang penting ada rasa pedas. Karena saya pun jadi nggak kuat dengan makan pedas. Karena kalau saya makan pedas sedikit itu sangat beresiko. Kadang kita berdoa, Tuhan waktu kita sakit ya, Tuhan berikan saya kesembuhan. Tapi waktu kita sembuh, kita mengulangi. Contohnya waktu itu saya misalnya seandainya saya berdoa, Tuhan berikan saya kesembuhan, saya sudah sembuh, tapi saya terus makan sambal lagi, mengulangi, pasti saya sakit lagi dengan sakit yang sama. Tapi saya nggak mau, saya merasakan bahwa sakit itu begitu menyiksa gitu ya. Jadi saya memang tidak, saya berhenti, saya mengurangi sambal, saya mengurangi makan gorengan. Saya bukan tidak suka gorengan, tapi saya tidak mau makan gorengan karena itu termasuk pemicu saya untuk sakit kapan hari itu. Saya karena gorengan, karena dulu pernah saya waktu beberapa tahun itu setiap pagi, hampir setiap pagi saya itu makan gorengan. Saya kan sangat suka tahu isi ya. Jadi setiap pagi saya beli gorengan 5.000. Saya beli tahu isi 5.000. Saya makan tahu isi setiap pagi. Dan itu memang benar-benar berbahaya. Tanpa kita sadari apa yang kita makan sekarang itu dampaknya tidak langsung. Ada yang memang langsung ya, makan sambal nggak cocok, mungkin perutnya bisa mules atau lain sebagainya. Tapi dampak yang kita di dalam tubuh kita ini bisa 5-6 tahun ke depan. Mungkin Pak Dharma, Bu Betty mungkin yang lebih ngerti, mungkin karena mereka bagian kesehatan ya. Tapi yang saya tahu adalah apa yang kita masukkan dalam tubuh kita sekarang itu dampaknya pasti ada.
dampak ke depannya pasti ada. Bagaimana kita mengatur pola makan, karena waktu kita tidak mengatur pola makan pun itu sangat berdampak saat kita mau masuk dalam pelayanan. Contohnya mungkin mau pelayanan WL besoknya, tapi malamnya kita minum es atau makan sambal, pasti besoknya suaranya nggak akan bisa keluar. Jadi kita harus mengetahui kondisi. Saya percaya bahwa masing-masing kita mengetahui, menyadari bagaimana kondisi tubuh kita, porsi makan kita, sehingga kita memasukkan yang perlu aja, secukupnya aja dalam tubuh kita. Itu adalah tentang makanan. Di dalam Amsal pun dikatakan di situ, kalau besar selera makan kita, ya mungkin porsi makannya besar, di situ dikatakan taruhlah pisau sehingga kita bisa mengontrol. Pernah teman saya ke dokter hanya karena tensinya tinggi ya, dan dia ke dokter bolak-balik ya, dokternya sudah kasih obat seperti ini, akhirnya dokternya kesel gitu ya sama teman saya ini. Akhirnya dokternya cuma ngomong gini, Pak, obatnya cuma satu kok Pak, biar Bapak sembuh. Dan Bapak harus lakukan itu katanya. Teman saya jawab, apa Pak? Di plester Pak mulutnya katanya. Karena memang teman saya kalau makan itu dalam porsi yang banyak dan makannya sembarangan gitu ya. Akhirnya itu yang menyebabkan tensinya selalu tinggi. Di situ dikatakan kita harus mengatur kehidupan kita, melatih. Itu memang nggak gampang ya, apalagi orang yang terbiasa makan dalam porsi yang besar, kemudian kurang pergerakan. Untuk mengatur pola makan pun dibutuhkan latihan, karena itu adalah kebiasaan kita dari kita kecil, kita besar mengatur pola makan. Sama seperti saya dulu waktu kecil tidak suka makan nasi sebenarnya. Saya lebih suka minum susu, makan roti. Jadi kalau makan nasi, buat saya itu seperti sesuatu yang berat buat saya. Jadi saya kalau dipilihkan nasi dengan roti, saya lebih pilih roti ya, dengan susu. Tapi saya mulai tahu bahwa saya pun kalau minum susu kebanyakan, bagus buat tulang, tapi ya, tidak baik buat kondisi fisik saya, karena susu, kalau saya terlalu banyak minum susu, saya dengan cepat menjadi semakin berat badan saya semakin cepat meningkat. Nah, saya mulai mengatur bahwa saya minum susu harus cari yang kadar lemaknya rendah. Saya mencari minum susu yang seperti ini. Nah, kemudian saya makan nasi dengan porsi yang kecil, tidak banyak memang. Saya memang dari dulu tidak bisa makan porsi, makan itu dengan porsi yang banyak, tapi sering. Kemudian kita harus bagaimana mengatur pola makan kita. Ini sesuatu yang sangat penting, apalagi di kondisi sekarang ini, kita harus menjaga pola makan dengan baik. Jangan sampai kondisi fisik kita lemah, kita nggak makan, lebih mudah dalam kondisi capek, akan lebih mudah terkena sakit penyakit, dan akhirnya kita nggak bisa berfungsi dengan baik, kita nggak bisa melayani dengan baik. Itu adalah mengatur pola makan. Yang ketiga adalah mengatur pola tidur. Mengatur pola tidur. Kenapa mengatur pola tidur? Karena ada memang sebagian orang yang mempunyai pola tidur itu yang tidak teratur ya. Nanti bisa tidurnya jam 2, jam 3, kecuali mungkin memang karena tugas, itu lain hal. Tapi kalau tidur jam 2, jam 3, dan hanya melakukan sesuatu yang tidak berguna, saya rasa itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak akurat ya. Nah, kita mengatur pola hidup, pola tidur termasuk. Tapi juga bukan berarti sangat mencintai tidur. Ada orang yang sangat mencintai tidur. Kalau ditanya hobinya apa? Hobinya tidur. Lo tidur kok hobi? Berarti sebentar lagi tidur, sebentar lagi mengantuk. Nah, dalam Amsal 6 ayat 10 dikatakan,
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan. Kalau mencintai tidur pun tidak bagus ya, tidur terus-menerus itu capek juga. Tapi tidak tidur pun, kurang tidur pun kita nggak bisa maksimal karena kurang tidur membuat kadar oksigen dalam otak kita kurang, sehingga kita nggak bisa fokus dalam beraktivitas, dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Itu pun sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pola tidur harus mempunyai pola tidur yang akurat. Saya dulu termasuk orang yang sangat susah tidur. Memang dari kecil sejak mulai kelas 6, saya itu kalau susah tidur itu apa ya? Insom. Saya termasuk dulu ya, bukan sekarang. Dulu itu insom. Jadi kalau tidur itu bisa jam 4 sampai jam 5. Jam 4, jam 5 tidur, jam 6 bangun. Paling enggak saya biasanya tidur jam 4. Jam 4 saya tidur, jam setengah 6 saya sudah bangun, jam 5 sudah bangun. Karena dulu di rumah kami jam 5 itu kami wajib bangun. Wajib sudah bangun. Semua anaknya sudah bangun. Kalau enggak bangun kami disiram air ya. Jadi wajib bangun dulu. Kalau jam 5 pagi itu sudah harus bangun. Jadi saya tidur itu jam 4, bangun jam 5, siap-siap sekolah, nanti sepanjang hari belajar dan lain-lain sebagainya. Saya bukan tidak mau tidur, tapi tidak bisa tidur. Saya juga tidak tahu kenapa saya nggak bisa tidur. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah si kembar ada ya. Sekarang Pak Yusuf ngomong gini, saya kalau malam masuk kamar kena bantal langsung berangkat, jadi nggak mikir kiri kanan, nggak dengerin lagi apa jadi langsung langsung bablas, jadi nggak perlu pakai acara nyanyi, nggak perlu pakai acara berhitung domba, langsung tidur. Saya juga nggak tahu apakah mungkin karena aktivitasnya yang semakin banyak, tapi memang saat kurang tidur, tidak mengatur pola tidur dengan baik, banyak hal yang menghambat ya, mungkin jadinya tidak bisa maksimal dalam hal beraktivitas. Jadi di sini dikatakan bagaimana kita melatih kehidupan kita melalui latihan badan itu, kita mempunyai hidup yang akurat, berolahraga, kemudian pola makan yang baik, kemudian mempunyai pola tidur yang baik. Saya punya panutan yang baik untuk pola hidup, untuk olahraga dan pola makan, juga pola tidur itu. Saya teringat dengan papi saya ya. Papi saya ini orang yang sangat disiplin. Dia mendisiplin hidupnya sedemikian rupa sehingga fisiknya itu tetap kuat sampai dengan masa tuanya. Jadi papi saya setiap hari dia itu beliau bangun pagi jam 3, jam 2, jam 3, beliau olahraga setiap pagi. Beliau olahraga, kemudian makannya pun sangat teratur dan sangat tidak sembarangan untuk makan ya. Untuk makannya nggak sembarangan, tapi dia juga nggak milih-milih makanan. Ya apa yang ada, kalau misalnya pas mama saya lagi nggak sempat masak, ya papi saya ke pasar, dia beli sayur, papi saya ke pasar beli sayur, pulang ke rumah dia masak sendiri, masak bayam gitu, terus dia goreng telur sendiri, ya dia makan seperti itu aja dan dia nggak ngomel, ya dia makan, nggak harus neko-neko, nggak neko-neko dengan makanan. Kemudian tidur, papi saya kalau sudah waktunya tidur, kami dulu diatur jam 9 itu sudah harus tidur, sudah harus masuk kamar tidur. Jadi papi saya pun masuk kamar tidur pagi, hidupnya sangat teratur. Dan memang beberapa kali general check up itu semua kondisi fisiknya
jantungnya sehat di umur 81, papi saya itu jantungnya sehat, fisiknya kuat, sehat semua. Hanya memang tangannya dan kakinya yang tidak kuat karena saking seringnya berolahraga di pagi hari, subuh ya, zaman dulu tuh kan gelap ya. Jadi sering ketabrak, jadi bolak-balik papi saya ditabrak motor atau ditabrak mobil. Jadi sampai tangan dan kakinya itu bengkok gitu ya. Nah, bolak-balik dioperasi, tapi sampai dengan masa tuanya pun fisiknya tetap kuat, tetap sehat, fit. Memang terakhir sebelum beliau meninggal memang karena kebanyakan minum obat karena untuk tangannya dan kakinya yang bengkok itu ya, karena bekas tabrakan. Tapi dari situ saya melihat bahwa kedisiplinan dalam mengatur pola hidup, disiplin dalam pola olahraga, makan, dan tidur, fisiknya kuat, kemana-mana itu kuat. Beliau itu sangat kuat untuk melakukan aktivitasnya, beliau sangat tangguh dan selalu ditanamkan kepada kami bahwa kalian ini nggak boleh menjadi orang yang lemah, nggak boleh menjadi orang yang gampang sakit. Karena kalau gampang sakit, dikit-dikit sakit, itu nggak akan bisa maksimal. Jadi kami dipaksa setiap pagi setelah olahraga dipaksa untuk setiap habis pagi, setiap doa, diajak untuk olahraga. Jadi setiap pagi kami olahraga. Dan saya melihat memang bahwa itu sangat berguna dan memang ada manfaatnya yang kita rasakan di saat-saat sekarang ini. Memang waktu kita melatih, latihan itu tidak langsung ya. Apa yang kita latih sekarang itu nggak langsung efeknya. Tapi bisa 1-2 bulan ke depan. Itu yang sangat membentuk kehidupan kita. Nah, mari kita melatih hidup kita, melatihan badani. Jangan sampai kita mau giat melayani Tuhan, tapi fisik kita nggak kuat. Hanya karena pola hidup kita yang tidak akurat. Hanya karena pola kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi mari kita melatih kehidupan kita, hidup latihan badani, membentuk pola hidup yang akurat, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa tangguh masuk dalam pertandingan perlombaan iman kita. Yang kedua adalah latihan rohani. 1 Timotius 4 ayat 8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih baik, lebih penting, dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang, tapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Jadi selain latihan jasmani, latihan badani, yang kedua adalah latihan rohani. Di sini dikatakan latihan jasmani, latihan badan itu sangat penting, itu baik. Itu benar-benar baik. Tapi latihan rohani itu jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kita lakukan. Di sini dikatakan latihlah diri kita dengan baik, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Jadi kita perlu melatih kehidupan rohani kita. Apa yang perlu dilatih dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama, kita harus mempunyai pola kehidupan doa yang teratur, pola kehidupan saat teduh yang teratur. Memang ada kalanya kita berdoa tuh bolong-bolong, tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita latih bahwa kehidupan doa yang kita punya itu teratur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Mempunyai kehidupan, gaya doa itu sesuatu yang sangat penting. Buat saya kehidupan doa itu sangat-sangat teramat sangat penting.
Jadi kita harus membentuk kehidupan kita, melatih kehidupan rohani kita, melatih kehidupan doa kita dengan teratur. Karena ada orang yang tidak menyukai duduk berdoa berlama-lama. Ada orang yang tidak terlalu telaten, tekun untuk duduk berdoa berlama-lama. Tapi di sini dikatakan kita melatih diri kita, di stretch out, dipaksa. Saya sering katakan kepada anak-anak saya, paksa dirimu untuk melakukan sesuatu yang berguna. Paksa dirimu untuk mengerjakan sesuatu yang walaupun kerjaan itu tidak mau kita lakukan. Mungkin kayak doa pagi ngantuk, paksa dirimu. Kalau kau nggak paksa dirimu, orang lain yang akan memaksamu atau keadaan yang akan memaksamu. Jangan sampai itu terjadi, baru kita mau lakukan. Jadi lebih baik kita memaksa diri kita sedemikian rupa, sehingga kita membentuk kebiasaan yang baik, daripada kita membentuk kebiasaan itu setelah dipaksa oleh keadaan atau dipaksa oleh orang lain. Jadi kita harus melatih kehidupan kita, kehidupan doa kita saat teduh kita dengan teratur. Di Lukas 18 ayat 1, Yesus berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tekun. Tidak jemu-jemu itu berarti dengan tekun. Bukan hanya berdoa Senin Kemis, atau berdoa saat membutuhkan, atau berdoa saat perlu aja, atau berdoa laporan. Tuhan, saya sudah bangun pagi, terima kasih, amin. Kalau ditanya sudah berdoa, sudah. Kapan? Tadi, waktu makan. Doa makan. Jadi saya berdoa itu 5 kali. Wah, hebat ya, doanya 5 kali. Iya, doa bangun pagi, doa makan pagi, makan siang, makan malam, dan doa tidur. Itu 5 kali sehari dia lakukan dengan rutin. Bukan itu juga ya maksudnya, tapi berdoa dengan saat teduh yang sampai kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengerti, sampai kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Untuk doa pagi memang tidak, doa ini memang tidak mudah ya, karena kita harus membentuk kebiasaan itu. Kita tinggal mengatur waktu. Memang semua orang, jangan kita berkata, waktu saya nggak banyak untuk berdoa, saya terlalu repot untuk berdoa. Saya percaya bahwa saat kita mengadakan waktu itu pasti ada. Semua orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Tapi bagaimana kita mengadakannya, bagaimana kita menyediakannya. Toh waktu orang sakit pun mereka tiba-tiba berkata, saya punya waktu untuk berdoa. Loh, waktu sehat kemana? Nah, selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu, punya kekuatan, aturlah pola hidup doa kita dengan baik. Karena kekuatan doa itu sangat-sangat besar kuasanya. Saya melatih kehidupan saya mulai sejak kecil, memang mami saya melatih kita untuk doa ya, menekankan kehidupan doa. Memang bangun pagi itu wajib doa pagi. Jadi waktu dari saya umur 5 tahun, kami itu harus doa pagi, bangun doa pagi. Jadi ngantuk, kadang doa itu ketiduran. Jadi kami tuh doanya kalau Pantekosta zaman dulu itu kan wajib berlutut ya. Jadi kalau doa itu kita berlutut di kursi. Nah, sambil berlutut karena masih ngantuk gitu ya, subuh-subuh, akhirnya sambil berlutut ketiduran. Dan mami saya, kalau kita sudah selesai doa, yang lain semua sudah selesai, kita nggak dibangunin kalau ketiduran, dibiarin tidur sampai siang gitu. Jadi kadang terlambat sekolah. Jadi harus benar-benar waspada, didengerin kalau mereka selesai amin,
kita langsung sigap bangun berdiri amin. Karena kalau nggak ikut amin, kita akan dibiarin tidur. Jadi memang, tapi bukan hanya karena itu, Mami saya katakan gini, walaupun engkau mengantuk, walaupun fisikmu masih ngantuk, tapi latihlah untuk bangun pagi berdoa, karena itu akan menjadi suatu kebiasaan. Itu yang akan menguatkanmu nanti waktu kau besar. Jadi saya diajar seperti itu. Jadi memang akhirnya kebiasaan itu terbentuk sampai dengan hari ini pun saya tidur jam berapapun pasti otomatis itu saya terbangun di jam 3 atau jam 4 saya terbangun. Kemudian saya mengambil komitmen bahwa saya harus meluangkan waktu untuk doa pagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak bisa di doa pagi, ambillah doa di siang hari atau di malam hari. Paling tidak dalam 24 jam itu, punyalah waktu untuk saat teduh. Punyalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Dia pemilik kehidupan kita. Dia yang mengatur kehidupan kita. Apa yang menjadi isi hatinya, kita harus tahu, kita harus mengerti. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk meluangkan waktu berdoa, duduk berlama-lama di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Karena kehidupan doa, saya percayalah, waktu kita berdoa, kita menjadi pribadi yang tangguh, kita menjadi pribadi yang kuat saat masuk dalam pertandingan iman kita. Saat mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan, kita menjadi pribadi yang benar-benar tangguh, karena ada kehidupan doa dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita latih. Yang pertama adalah latihan rohani, aturlah kehidupan doa dengan baik. Kemudian aturlah untuk selalu membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di situ dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Di situ dikatakan merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan kitab Taurat itu. Firman itu direnungkan siang dan malam. Supaya di sini dikatakan, kenapa kok harus direnungkan siang dan malam? Sudah jelas tertulis bahwa supaya kita bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Berarti firman Tuhan, kita mempunyai petunjuk-petunjuk kehidupan kita, peraturan-peraturan dalam pertandingan iman kita, kita sudah mempunyainya di dalam firman Tuhan itu. Bagaimana seperti minggu lalu Pak Agus berkata bahwa kita harus menguasai diri kita. Bagaimana kita menguasai hidup kita, menguasai diri kita dalam pertandingan. Firman Tuhan sudah mengajarinya, firman Tuhan sudah menuliskannya. Nah, kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah dengar, kita nggak akan tahu. Kita nggak tahu bagaimana cara kita menguasai diri kita. Kita nggak akan tahu bagaimana tindakan apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami pergumulan, saat kita menghadapi pertandingan, saat kita masuk dalam perlombaan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Startnya bagaimana, kemudian finishnya di mana, bunyi bendera seperti ini, kartu kuning itu apa, kartu merah itu apa, kita nggak akan tahu. Kalau kita nggak pernah membaca, mendengar, kemudian merenungkannya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhan, milikilah kebiasaan membaca, mendengar, dan melakukan. 3M untuk firman Tuhan. Membaca, mendengar, dan melakukan. Jadi firman Tuhan itu perlu kita dengar, perlu merenungkan, perlu kita baca, perlu kita renungkan. Kalau kita hanya membaca, tapi tidak merenungkan, kita hanya mendengar
membaca tapi tidak merenungkan, kita hanya seperti membaca berita, kita hanya seperti membaca koran ya, berita apa hari ini, seperti ini. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau tidak ada suatu kerinduan, kebiasaan membaca firman, lebih menarik baca koran, lebih menarik baca berita daripada baca firman. Lebih menarik untuk mendengar, menonton film, sesuatu yang lain. Bukan berarti saya katakan, kita nggak boleh nonton, kita nggak boleh lakukan yang lain. Bukan. Tapi kalau kita nggak mempunyai hati kita yang benar-benar melatih kehidupan kita mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Apalagi kalau sudah masuk dalam bilangan, keluaran, imamat, yang membaca keturunan-keturunannya, ini anaknya ini memperanakkan ini memperanakkan itu. Seperti sesuatu yang, apa sih manfaatnya? Apa sih untungnya? Gitu. Tapi lakukanlah terus. Paksa diri kita untuk melakukannya sampai kita benar-benar mencintai firman Tuhan itu. Punya waktu yang kita luangkan waktu kita untuk benar-benar membaca firman Tuhan itu. Sampai kita benar-benar mencintainya, mengerti, sehingga waktu kita masuk dalam pertandingan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan, firman Tuhan langsung teringat, seperti ini yang harus saya lakukan. Kalau misalnya seseorang berbuat jahat, menyakiti hati kita, melukai hati kita, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tindakan? Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Kita datangin aja, kita marahin, kita balas dendam. Nggak bisa. Tapi waktu firman masuk, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Mungkin dalam masa kita ada selisih paham antara dalam keluarga, orang tua dan anak, suami istri, kemudian kita berantem, kita marah, gini. Apa yang kita lakukan? Apa tindakan apa yang kita buat? Disitulah firman Tuhan setiap kita baca firman Tuhanlah yang akan menuntun kita, sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah sesuatu tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi luangkan waktu, punya waktu melatih diri kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi dalam Mazmur 19 ayat 97 ini, Mazmur Daud ya. Begitu Daud mencintai Taurat Tuhan, Daud selalu merenungkan firman Tuhan. Dikatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud siapa sih? Daud itu seorang raja. Seorang raja pasti memiliki kegiatan yang sangat banyak. Dia mempunyai kegiatan yang luar biasa banyaknya, bukan hanya pengangguran gitu ya, tapi dia mencintai Taurat Tuhan, dia merenungkannya sepanjang hari. Dia melakukan seluruh aktivitasnya sambil merenungkan firman Tuhan. Dia membawa kehidupannya untuk selaras dengan firman Tuhan. Jadi, mari kita melatih kehidupan rohani kita, mulai membaca, merenungkan firman Tuhan. Membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya dalam hidup kita. Atur waktu kita dengan baik untuk membacakan. Biasanya setiap awal tahun, kita mendapatkan pembacaan firman Tuhan untuk setahun. Ayo kita rutin baca. Ayo kita luangkan waktu kita untuk membacanya. Mungkin kita belum mengerti, apa sih firman Tuhan hari ini, kok begitu susah untuk kita tangkap. Tapi baca aja. Baca terus. Jangan karena kita nggak mengerti, kemudian kita berhenti. Tapi baca aja terus. Karena saya percaya waktu kita mulai membaca, kita mulai mendengarkan,
hikmat Tuhan akan turun. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan melakukannya. Nah, jadi latihan rohani kita, latih hidup kita mempunyai kehidupan doa yang teratur, membaca firman Tuhan yang teratur. Kemudian yang ketiga adalah melatih mulut kita untuk memuji Tuhan. Melatih mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita harus melatih mulut kita ini untuk sering memuji Tuhan. Walaupun mungkin kita ngomong gini, aduh, saya kalau nyanyi, suara saya itu bisa memecahkan kaca gitu. Artinya fales gitu ya. Jangankan nyanyi, tepuk tangan aja udah fales, apalagi nyanyi. Bukan berarti terus karena suaranya fales terus tidak memuji Tuhan. Enggak ya. Karena kalau suara bagus memuji Tuhan berarti dia punya talenta sendiri untuk memimpin pujian. Tapi bukan menutup dalam hidup kita, kita nggak boleh memuji Tuhan. Tidak. Bahkan kita harus memuji Tuhan. Mau suara kita fales, mau suara kita seperti keluar dari kuncinya, tetaplah untuk memuji Tuhan. Mempunyai kebiasaan untuk memuji Tuhan. Itu sesuatu yang sangat baik ya. Saya sangat suka memuji Tuhan. Saya sangat suka mendengarkan lagu. Jadi di laptop saya itu banyak lagu-lagu. Jadi waktu saya kerja, saya sering pakai headset, kemudian saya mendengarkan pujian. Waktu saya menghadapi sesuatu masalah, saya nggak bisa menemukan jalannya. Saya duduk tenang, kemudian saya mulai menaikkan pujian. Saya duduk tenang dan saya menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya bisa aja berkata bahwa Tuhan Engkau penolongku, Tuhan Engkau kekuatanku, Tuhan Engkau yang sanggup membuka jalan. Saya menaikkan pujian dalam hati saya. Kemudian saya percaya, saya berharap, saya merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan di saat-saat seperti itu saya sering sekali mengalami pertolongan Tuhan. Saya sering sekali mengalami solusi. Tuhan memberikan saya hikmat, solusi untuk setiap permasalahan yang saya hadapi dalam pekerjaan. Memang bukan sesuatu yang kita dengan sendirinya ya, tapi untuk memuji Tuhan pun perlu dilatih. Karena ada orang yang memang untuk nyanyi itu mungkin nggak terbiasa untuk menyanyi, tapi cobalah dilatih untuk memuji Tuhan. Kita melatih untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Anak-anak saya kadang tegur ya, mereka kalau mandi, kalau di kamar, mereka suka nyanyi lagu-lagu, saya nggak ngerti lagu apa itu ya. Kadang lagunya Jepang-Jepang atau apa gitu, mereka nyanyi dengan semangat, dengan antusias. Tapi kalau sudah duduk ibadah doa, kami kan punya mesbah keluarga ya setiap malam. Kalau udah mesbah, nyanyinya pelan, ngantuk, nggak bersemangat. Jadi saya tegur, kalian kalau nyanyi di kamar mandi, nyanyi dengan semangat, antusias, lompat-lompat, tapi bukan untuk memuji Tuhan dengan bergairah. Kalau sudah disuruh memuji Tuhan, semuanya ngantuk. Harusnya dibalik, waktu memuji Tuhan yang harusnya lebih bersemangat, lebih bergairah. Bukan waktu menyanyikan lagu Jepang kalian bersemangat. Jadi saya ajarin mereka untuk selalu mempunyai kebiasaan memuji Tuhan. Saya nggak melarang, saya nggak larang kalian nyanyi lagu-lagu yang lain, tapi biasakanlah mulut kita ini untuk memuji Tuhan. Kebiasaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena kalau nggak terbiasa memuji Tuhan, pasti mulutnya nanti entah memuji yang lain jadinya. Jadi biasakan mulut kita pun untuk berkata-kata, membangun, memuji Tuhan, pasti otomatis perkataan kita pun yang keluar adalah perkataan-perkataan yang membangun dan menguatkan. Nah itu bagaimana kita melatih mulut kita untuk, latihan rohani kita untuk berdoa, membaca firman, melatih mulut kita untuk memuji Tuhan, dan yang terakhir adalah
melatih kehidupan kita untuk mempunyai ibadah yang teratur, mempunyai kebiasaan untuk beribadah. Karena ada orang yang memang tidak suka beribadah ya, mungkin bukan tidak suka ya, beribadah ya kalau pengen, kalau lagi capek, ya udahlah, nggak usah lah ibadah, bisa nanti sore, ibadah nanti bisa, kalau misalnya ibadah di gerejanya 4 kali, saya harus punya niatan ibadah pagi. Waktu ibadah pagi ketiduran, ya udah Tuhan nanti ibadah kedua. Ibadah kedua makan, nonton, kelewatan jam. Udah Tuhan nanti ibadah ketiga gitu ya. Ibadah ketiga kan siang ngantuk, tidur lagi. Ibadah sore udah malas, akhirnya enggak ibadah. Minggu depan Tuhan, masih ada waktu buat minggu depan buat ibadah. Minggu depan saja saya ibadah. Kalau bisa sih kita melatih hidup kita untuk ibadah dengan teratur. Dikatakan bahwa dalam Ulangan 11 ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Berarti beribadah dengan segenap hati dan jiwa itu adalah sesuatu ibadah yang kita lakukan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan suka rela dan sukacita, dan itu adalah sesuatu yang kebiasaan. Kemudian di dalam Yosua 24 ayat 14 bagian A dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Kita harus menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, bukan karena dipaksa, bukan karena nanti kalau saya nggak ibadah saya di WA sama Pak Gembala, kenapa kok nggak datang ibadah tadi? Akhirnya saya datang aja daripada saya di WA ditanyain gitu kan, saya males jawabnya, jadi saya datang aja. Bukan seperti itu, tapi melatih kehidupan rohani kita dalam beribadah, kita melakukannya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Karena dikatakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu sangat mempunyai manfaat. Latihan kita sangat mempunyai manfaat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat sekarang maupun yang akan datang. Jadi waktu kita beribadah seperti ini pun kita berkumpul bersama dengan saudara rohani kita, ada sesuatu yang saya melihat kita mempunyai manfaat, kita saling mengenal satu dengan yang lain, saling dekat, mengerti satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Disitulah kita membentuk kehidupan rohani kita dalam pertandingan kehidupan iman kita, bahwa kita saling peduli, saling care dengan satu yang lain. Nah, kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi marilah kita melatih kehidupan hidup kita, latih jasmani kita dengan baik, punya pola yang akurat, punya pola hidup yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pun sudah mengatur bagaimana kehidupan kita latih dengan baik. Bagaimana kehidupan jasmani kita atur dengan baik. Kemudian latih rohani kita, latih kehidupan iman kita dengan baik, latih dengan berdoa, dengan membaca firman, biasakan mulut kita untuk memuji Tuhan, punya ibadah yang teratur dengan Tuhan. Karena saat kita masuk arena pertandingan tanpa latihan, yang terjadi adalah kita akan babak belur, kita akan menjadi guyonan, kita akan menjadi bahan tertawaan, bahan pembicaraan orang. Karena kita ini wajib masuk dalam perlombaan, tapi kita nggak memprepare, nggak mempersiapkan hidup kita, nggak men-stretch out kehidupan kita dengan baik, nggak mendisiplin kehidupan kita dengan baik. Terus kita berkata, oh saya bisa kok, saya mampu kok. Kita masuk dalam pertandingan itu, tapi kita nggak tahu aturannya, nggak tahu cara bermainnya, nggak tahu apa yang harus kita lakukan, merasa diri kita mampu tanpa Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita menjadi guyonan iblis.
kita akan menjadi bahan permainan iblis. Kita akan berada di area itu terus-menerus. Kita nggak akan bisa maju. Kita nggak akan bisa, bahkan kita bisa, tanpa kita sadari, kita akan keluar dari jalur. Jadi kita harus melatih hidup kita sedemikian rupa, harus melatih kehidupan jasmani, kehidupan rohani kita sedemikian rupa. Kita harus memperketat, memaksa hidup kita. Saya sering kalau pas saya lagi diskusi dengan pengamat, saya ngomong gini, paksa hidup kita, paksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paksa, saya sering katakan paksa hidup kita, men-stress out. Kalau kita nggak melatih kehidupan kita, kita akan menjadi guyonan, kita nggak akan tahu apa-apa, kita nggak akan bisa maksimal, kita nggak akan berdampak, kita nggak akan mendapatkan hasil yang baik, kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa tanpa latihan. Kita nggak akan mendapatkan, kita nggak akan bisa bilang, oh saya bisa kok, sama seperti orang yang mau ikut pertandingan tapi dia nggak pernah belajar, dia mau ikut pertandingan, contohnya mau ikut pertandingan lomba lari, tapi dia nggak pernah latihan lari, dia nggak pernah melatih fisiknya untuk lari. Bagaimana bisa dia menang saat perlombaan lari? Waktu perlombaan lari dia ikut, pasti dia akan menjadi bahan pembicaraan. Oh itu loh, nggak pernah latihan mau ikut lari, nggak pernah. Tiba-tiba memang waktu pertandingan dia akan belum, startnya aja nggak tahu. Orang semua startnya mungkin kan ada lari jarak pendek, startnya seperti apa, dia nggak tahu. Akhirnya dia akan menjadi bahan pembicaraan. Kemudian mau ikut perlombaan dia nggak pernah, ataupun dia latihan tetapi sekedarnya. Jadi latihan tidak maksimal, itu pun akan bisa masuk pertandingan, tapi pun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan ataupun seperti yang Tuhan kehendaki, tidak maksimal, tidak bisa sampai menjadi sesuatu yang Tuhan benar-benar inginkan. Tuhan punya satu rencana yang indah dalam hidup kita untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Karena itu latih diri kita, paksa hidup kita, stretch out kehidupan kita. Jangan biarkan kita berada di zona nyaman berlama-lama, karena zona nyaman akan membuat otot-otot kita menjadi kendor. Tapi paksa hidup kita, stretch out dengan baik, maka percayalah dengan latihan, dengan stretch out yang ketat, maka kita hasilnya adalah menjadi seorang yang pemenang dalam setiap perkara. Kita akan menjadi pemenang. Kita menjadi seorang pribadi yang tangguh. Kita menjadi seorang pribadi yang luar biasa di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian. Mulai di awal September yang lalu, saya menghadapi satu pergumulan. Kemudian saya mendapatkan dalam hati saya gini, ambillah waktu untuk berdoa puasa. Jadi mulai dari September itu, saya akhir September, saya masuk doa puasa full sampai dengan Desember, kemudian saya masih lanjutkan sih sampai dengan sekarang. Dan memang dalam waktu-waktu itu, saya menghadapi hal yang berat buat saya itu berat. Bahkan Pak Gembala pun berkata seperti ini, belum tentu orang lain bisa menerima hal itu dengan baik. Mereka bisa aja protes dengan hal itu. Tapi saat saya menghadapi itu, saya sudah dalam posisi siap, karena awal Oktober saya mengambil doa puasa terus-menerus. Saya nggak tahu waktu itu kenapa Roh Kudus meminta saya untuk mengambil doa puasa, tapi yang saya lakukan, saya taat, saya men-stress out diri saya bahwa saya harus menaatinya. Saya masuk doa puasa, kemudian dengan doa sungguh-sungguh, kemudian saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan punya sesuatu rencana yang besar lah dalam saya mengambil doa puasa ini. Dan memang dalam waktu saya masuk puasa itu, saya menghadapi satu perkara pergumulan, dan
saya bisa kuat untuk melewatinya. Dan saya bisa menghadapinya dengan baik. Sampai dengan sekarang saya bisa menghadapinya dengan baik, melaluinya dengan baik. Dan saya masih harus terus mengambil, masih terus gumulkan untuk langkah berikutnya, apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini. Sudah saya percaya bahwa Tuhan pasti punya perkara yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya hanya berpikir gini, seandainya saat itu saya nggak taat, gitu, mungkin jujur saya katakan saya bisa down. Saya bisa down berat, saya bisa stres ya. Tapi saya percaya waktu saat itu saya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Saya bisa lalui itu dengan baik. Dan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Saya mengingat bahwa dan saya mengambil keputusan bahwa saya harus melatih kehidupan saya dengan sedemikian rupa. Jadi setiap hari saya tidur jam berapapun, pasti pagi saya harus bangun. Saya bilang sama diri saya butuh komitmen dalam diri saya. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi saya harus bangun pagi untuk berdoa sebelum saya melakukan seluruh aktivitas saya. Saya harus meluangkan waktu saya untuk doa pagi. Jadi saya setiap pagi bangun, kemudian berdoa sendiri di ruang tamu. Saya berdoa menaikkan pujian penyembahan saya di hadapan Tuhan. Karena saya tahu saya butuh itu. Saya butuh Tuhan untuk kehidupan saya. Saya butuh untuk melakukan, tahu apa yang harus saya lakukan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa kuat, kita nggak akan bisa melewati, apalagi kayak sekarang ini begitu pandemi ini yang ada, kita mendengar di kiri kanan orang mulai kembali lagi banyak yang kena seperti ini, kondisi masih naik turun gitu ya. Jangan sampai iman kita juga menjadi ikut naik turun. Kehidupan doa kita jangan naik turun, tapi latih terus, paksa terus, sehingga kita terus terobos, lakukan terobosan dalam kehidupan kita. Paksa terus. Jadi sampai kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Oke. Wah, ini perlu stretch out ini. Ya, firman Tuhan yang disampaikan, kalau itu menjadi sebuah kehidupan bagi kita, saya percaya itu akan menghasilkan dampak yang dahsyat. Ya. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saya dan saudara adalah pendengar dan pelaku firman. Amin. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ya. Terobosan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Ya, banyak hal yang akan terjadi. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, tapi Tuhan sanggup mengerjakan dan melakukannya bagi kita. Ketika kita terus mengejar realita Tuhan, dengan MGH Radar mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mencintai Tuhan, mengejar Tuhan, yang memiliki roh yang radikal, yang berakar kuat dalam firman, memiliki roh yang antusias, terus menjaga semangat hidup kita, tetap antusias di hadapan Tuhan, memiliki roh yang dinamis, ada dinamika roh, ada pekerjaan roh dalam hidup kita, memiliki roh yang agresif, ya. Kita tidak menunggu, tapi kita mempush hidup kita, mendorong hidup kita untuk terus semakin lebih lagi dalam Tuhan, memiliki roh yang responsif, meresponi firman. Ketika ada firman Tuhan, ayo kita responi. Ya, ayo kita responi, karena respon kita akan menentukan langkah kita selanjutnya. Ketika kita nggak merespon, maka tidak ada langkah selanjutnya. Tapi ketika kita meresponi firman Tuhan, saya percaya akan ada hal-hal yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi, biar firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Mungkin saudara mencatatnya, saya sendiri pun mencatatnya. Buat apa? Supaya kita bisa ulang kembali. Ya, terbatas, daya ingat kita ini terbatas. Mungkin selesai ibadah aja pun sudah banyak kegiatan,
terlupakan gitu ya. Tapi dengan adanya catatan kita, kita bisa buka kembali. Kita bisa lihat kembali, oh ini yang saya dengar, ini yang harus saya lakukan. Ini kata firman Tuhan, ini yang harus saya hidupi. Itulah pentingnya memang mencatat firman Tuhan. Ya, dari Pak Agus juga minggu lalu saya catat. Ya, walaupun saya gembala mungkin tiap hari baca firman Tuhan, tapi saya terus mencatat gitu ya. Saya mencatat, saya melatih diri saya buat apa? Supaya ketika ada waktu luang kita baca kembali apa yang kita dengar, apa yang disampaikan hari Minggu. Saya catat gitu ya. Saya juga rindu saudara juga memiliki kebiasaan yang sama. Amin. Keterbatasan daya tangkap kita, keterbatasan pikiran kita, ya mungkin karena sibuk dengan banyak hal dan terlupakan firman itu. Tapi dengan kita mencatat, kita bisa buka kembali dan kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman. Ada amin. Ada sukacita. Oke, puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman. Dengan kami menjadi pendengar dan pelaku firman, kami berdiri seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Datang badai, turun hujan, datang badai, tapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu karang yang kokoh. Firman-Mu adalah batu karang yang kokoh bagi kami. Ketika hidup kami diisi oleh firman, kami mendengar dan menjadi pelaku firman, apapun boleh terjadi. Dan kami percaya kami tidak akan tergoyahkan, karena kami memiliki pondasi yang kuat. Kami memiliki firman yang hidup, yang sanggup mengalahkan situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapak. Biar kami kembali melatih hidup kami, membangun pola hidup yang akurat, membangun Tuhan kehidupan yang mendisciple hidup kami Tuhan. Teratur kembali melatih latihan badani kami. Kami kembali melatih badan kami, tubuh kami, pola hidup kami Tuhan. Melatih kehidupan rohani kami, melatih hubungan kami dengan Tuhan. Dengan teratur, keterhubungan dengan Tuhan tetap terjaga Tuhan. Kami percaya ketika itu yang kami bangun, kami percaya hidup kami tidak akan sama lagi. Kami tidak akan terdistract oleh keadaan. Kami tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Karena ada firman yang hidup, ada roh yang hidup, yang terus berkobar-kobar, terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Kami adalah prajurit Kristus. Kami adalah seperti olahragawan, seperti petani yang terus dilatih, terus dibentuk, terus bertekun. Untuk semakin hari, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari, semakin seperti Kristus. Biar itu terjadi dalam kehidupan setiap kami, di dalam nama Yesus. Kami adalah seorang murid. Murid yang sejati dari Kristus, yang terus mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Itu yang kami bangun sebagai seorang murid. Biar kami Tuhan bukan menjadi anak yang gampangan, biar kami bukan menjadi murid yang gampangan, bukan murid yang palsu, tapi kami menjadi murid yang sejati. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas hidup kami, terjadi atas setiap kami. Setiap kami ada dalam rumah rohani FOK ini Tuhan, adalah murid yang sejati. Murid yang terus mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami akan bersyukur kami, haleluya. Amin. Thank you, makasih. Silakan mungkin ada pengumuman dari Bu Desi. Thank you. Shalom. Dari saya belum ada pengumuman tambahan sih. Cuman yang tentang tabungan bagi yang belum mendaftarkan diri kembali untuk menjadi anggota, mungkin bisa mendaftarkan diri untuk menabung lagi untuk cepatnya, karena di bulan ini tuh sudah mulai berjalan. Nah, hanya mengingatkan itu aja sih. Selebihnya belum ada tambahan Pak.
Hai.